Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat ID Banyuwangi. Hari ini acara spesial, ada seminar Masterclass Khitan. Nah, ini ada pembicara pertama dari luar kota. Assalamualaikum Dr. Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Datang pakai kereta ya? Iya, baru nyampe pagi ini tadi. Nanti pulang naik kereta lagi. Enak ya perjalanannya? Aman ya? Lumayan jauh tapi ya nyaman. Alhamdulillah. Gimana menikmati Banyuwangi ini? Ini kita di Santika. Ini kebetulan baru pertama kali. Baru pertama Singgah kali di sini. Santika? Kalau lewat itu sering Banyuwanginya, tapi kalau singgah Banyuwangi baru ini. Ada waktu luang nggak nanti untuk jalan-jalan nih? Wah, kayaknya hari ini nanti Kayaknya kereta keburu ya? lagi jam 3 sudah. Oh, masih ada jadwal untuk sirkum di tempat lain atau? Iya, ngejar besok Senin itu sudah ada pasien jadi harus Gitu ya. Iya. Nah, ini saya teman-teman di Banyuwangi ini kan pengen belajar dari orang jauh ini. Dr. Irfan asli mana, Dok? Kalau aslinya Klaten. Klaten. Terus kemudian sudah berapa lama menekuni dunia Sirkumsisi ya. sirkumsisi? Baik, saya itu istilahnya kecemplung dulu juga ya. Kecemplung di sirkumsisi itu sejak baru 2018. 2018 itu sudah kita buka praktek sendiri. Dulu awalnya hanya apotek dulu. Terus setelah itu kita sudah 2018 itu sudah keluar dari rumah sakit. Jadi 8 sudah- tahun ya? Ya, itu yang murni kita benar-benar fokus sirkumsisi saja. Ini sudah nggak di rumah sakit lagi. Sebelumnya di rumah sakit. Sebelumnya ada kerja di rumah sakit Di rumah sakit mana, Dok? di Bantul, Jogja. Bantul. Iya. Saya dulu ini kebetulan alumnus UGM tahun Oh. 2008. Seangkatan kita. Oh iya. UGM jangan? Enggak, saya UI. UI. Oh, angkatannya sama. Ya, 2008. Oh iya iya. Terus habis itu di rumah sakit di Bantul, Bantul di Panembahan Senopati. bukan di Nur Hidayah, Dr. Sagiran. Oh, Dokter Sagira Iya. itu terkenal banget. Ahli bedah yang Iya. sangat humble, orangnya soleh. Sekarang masih masih sehat ya beliau ya. Masih ya. Saya jarang ketemu, cuman sering dengar kabarnya beliau. Kita ke masalah sirkum ini. Kenapa Siap. sih kok akhirnya memutuskan murni di sirkum? Itu berarti tidak praktek lainnya lagi? Enggak. Jadi awal ceritanya itu sebenarnya kecemplung ya. Kita memang dulu yang namanya idealis dari kita pendidikan, pengennya spesialis. Saya dulu juga sama. Dulu mau lulus internship itu sudah pegang beberapa sertifikat kayak ini picu karena dulu pengen ke anak. Nah, tapi setelah berjalan kita punya keluarga, ternyata kebutuhannya berbeda. Akhirnya kita cari yang Lebih cuan ya? lebih istilahnya ada kenyataannya gitu. Jadi akhirnya kita coba. Kebetulan juga kalau saya pribadi itu keluarga nggak ada yang profesi, semuanya wirausaha. Jadi ketika kita menekuni profesi itu agak kaget juga di dunia profesi di lingkungan rumah sakit itu agak adaptasi. Saya dulu kan sering Jogja Klaten itu naik motor ya. Saya sering lihat di kanan jalan itu kalau sebelum masuk Jogja itu ada rumah Khitan besar. Itu sebelum jenengan kayaknya juga sebelum jenengan lulus sama ya kan kita seangkatan ya. Itu sudah ada ya kayaknya ya. Yang Rumah Supit apa ya pinggir jalan besar. Bugem, bukan Saya lupa namanya. Pokoknya daerah arah Klaten. dari Klaten kan saya biasanya koas di rumah sakit Klaten itu Tirto ya itu Suraji. Suraji Tirtonegoro itu kan ke arah selatan. Saya mesti sambil naik motor itu kadang tolak-tolak itu di kanan jalan besar ya. Itu Talia juga saya mikir dulu, cuman masalah sirkum aja bisa punya klinik sebesar itu ya di sini. Itu apa namanya memang begitu ya? Memang Iya. besar ya? Ya lumayan kalau istilahnya untuk dibandingkan kita praktek 1 bulan di rumah sakit itu memang Kalau saya secara- dulu kerja awal-awal itu mungkin sekitar dapat 8 jutaan sebulan kalau jaga UGD tok di sini. Itu lebih dari itu. Ya, kita kan sekarang tuh ya tergantung kita ini ya, buka paketnya berapa ya. Tapi minimal sih kalau kita dokter itu buka di 1 juta sampai ada yang 3,5 juta ada yang. Padahal kalau misalnya
kita berhitung terkait BHP itu nggak seberapa. Cuman yang tinggi kan resiko, resiko dan Iya. Kepercayaan waktu kita untuk membangun skill itu yang dan lama. kepercayaan terutama. Iya. Kan orang bisa ngelihat rumah kita, terus kemudian dokternya siapa, itu kan trust itu yang kayaknya kayak merek odol ya. Merek odol kan kita sebut saja mereknya. Kalau musik gigi pakai ini kan, depannya P kan. Betul. Nah, itu kan trademark itu yang susah dibangun ya. Itu butuh berapa lama untuk bangun itu? Ya, jadi yang pertama kita butuhkan sebenarnya untuk mengarah ke sana kita harus punya nilai yang berbeda dulu. Jadi kalau kita skill kita biasa, nggak ada kelebihan, itu juga untuk membangun brand itu, membangun kepercayaan itu agak sulit. Jadi masyarakat itu harus dapat dulu memang value kita. Kita nyunat bisa nggak sakit, kita nyunat bisa minim komplikasi, jarang ada perdarahan, jarang ada komplikasi, berkesan, itu akan memudahkan kita untuk brand kita itu naik. Kalau skillnya kita cukup untuk menaikkan brand itu agak lama. Jadi tergantung dari kita ketika buka pertama, itu seberapa skill kita. Apa yang membuat Dr. Irfan pede kalau skill saya ini lebih dari yang lain dan saya harus menekuni di sunat ini? Awal-awal itu juga nggak pede. Awal-awal itu namanya awal itu kita kecemplung, waktu itu belum ada yang buka pelatihan sirkumsisi itu yang terstruktur. Kebanyakan hanya metode gitu. Biasanya metode A, B, C gitu. Tapi tidak ada yang terstruktur. Jadi kita bingung waktu itu. Anestesi pun banyak sekali varian karena teman-teman yang di sirkumsisi itu kebanyakan sampai sekarang masih perawat. Jadi memang ke arah praktis. Jadi kita diajari waktu itu ya seperti ini pokoknya. Tapi dasarnya apa kok seperti ini? Itu kita nggak bisa masuk. Dan di satu praktisi dengan praktisi yang lain berbeda. Dan tidak ada dasarnya, kita nggak bisa punya patokan. Akhirnya dari situ kita pengalaman ketemu riset sendiri ya. Iya, baru bisa ternyata ini, kita cari backing ilmiahnya ternyata seperti ini. Dan bahkan memang jarang sekali yang menemukan antara teori dan prakteknya. Kebanyakan waktu itu saya di 2016 belajar itu kalau yang ahli teori aja, tapi prakteknya kurang. Biasanya kebanyakan teman-teman mungkin yang di OK gitu ya, ketemu pasien tidur ya, itu mungkin beda lah sama orang yang rewel, yang cemas, yang orang tuanya juga ikut semaput kalau lihat anaknya disunat kan. Sedangkan di sisi lain praktisi itu yang waktu itu kebanyakan memang teman-teman dari perawat ya hanya prakteknya saja, tapi backing teorinya kenapa kok seperti itu, kenapa bisa seperti itu, nanti kalau ada varian lain seperti apa, itu masih minim. Nah, disitulah kita menemukan dulu pertama kali ada yang terstruktur pembelajaran itu dulu dari Dr. Asep Bedah dulu di Jawa Barat ya, Advanced Circumcision Course. Itu kemudian ada OSI. Itu tahun berapa itu kira-kira? Itu 2000 udah 2020 mungkin ya. 2020 mungkin. Itu nyon sewu sebulan sudah berapa waktu itu yang disunat? Kalau bulan-bulan biasa di waktu itu ya masih belum banyak ya di waktu itu, mungkin 2018 itu sebulan paling ya 10 sampai 20 lah. Sebulan biasa. Bulan biasa. Kalau bulan liburan itu bisa, kalau waktu itu masih mungkin sehari 20-30 sehari. Kalau sekarang sehari 50. Berarti 50-60 gitu. 2 minggu libur berarti 140. Iya. Kalau musim sekarang banyak. Kalau musim itu sekarang sehari saya mungkin rata-rata 50 pasien. Sehari musim liburan. Wah, iya. Itu maksudnya teman-teman yang itu lain sehari juga kerja sebulan libur itu. ya itulah makanya sebenarnya ini satu hal yang mungkin sama teman-teman dokter agak dianggap remeh, padahal sirkumsisi itu skill eksklusifnya kita. Secara kompetensi itu hanya kita yang pegang. Kalau teman-teman perawat itu sebenarnya nggak sama, hanya delegasi. Tapi tarifnya sama. Iya, karena memang kalau secara skill ya, kita ngajari, pengalaman ngajari itu perawat bisa lebih cepat kadang-kadang dan memang karena di lapangan lebih banyak, dan ya kita mindset kita dokter itu dari pendidikan pasti tujuannya pendidikan lagi, spesialis dan memang sirkumsisi itu kan tidak masuk kurikulum kan. Kalau saya dulu juga lulus itu belajar sirkum ya dari Paksos, terus kemudian lihat dulu terus ini. Nah ini memang Sobat ID Banyuwangi, kita punya program nanti, mudah-mudahan ini tetap berlanjut. Kita tiap tahun akan ada
kolegium sirkumsisi lah, walaupun sekarang katanya sudah ada dokter umum ya. Asdoki ya. Iya. Nah itu kalau bisa ID Banyuwangi punya nanti baksos ID yang lebih banyak jaringannya. Selama ini kan kita baru kira-kira ya setahun tuh 2-3 kali yang melibatkan ID Banyuwangi. Nah ini wahana kita untuk di ID ini biar guyup, terus kemudian update ilmu, terus kemudian ya promosi bahwa ini kompetensi dokter umum yang selama ini masih sungkan-sungkan untuk ditawarkan gitu ya. Betul. Setuju ya? Kalau di Klaten juga gitu nggak idenya? Atau idenya ya. sendiri-sendiri jalan? Selama ini belum aktif secara apa ya untuk acara-acara sirkumsisi belum. Cuman kalau bakso surat gratis kita ada beberapa kali. Teman-teman di. Nah ini kalau bisa sih, bisa nggak kira-kira ya kita punya kurikulum ID untuk sunatan itu menurut jenengan ada masukan nggak untuk itu? Sangat memungkinkan sekali dok. Itu sebenarnya sih ya saya juga kebetulan ada ASDOKI Asosiasi Dokter Hitan Indonesia, saya juga mengurus di sana. Oh gitu. Dan di sana Gimana? juga sudah mulai disusun, ada tim sendiri untuk menyusun kurikulumnya. kurikulum ilmiahnya. Terus kemudian ada logbooknya mungkin ya. Ya, memang jadi harus yang ini ngerjakan sudah berapa kali, kompetensimu apa, terus harusnya seperti punya itu. pasien berapa kan gitu. Idealnya seperti itu. Sebenarnya belajar psikologi itu harusnya belajar bertahap dari asistensi dulu, nanti naik ke operator, Berapa kali asistensi, Ya. berapa kali operator gitu ya. ya itu yang paling ideal. Pendampingan. Kalau teori aja tuh, teori itu sedikit banget. Maksudnya yang perlu kita tahu, yang perlu kita hafalkan sudah dasarnya itu kayak bedah minor itu kan sudah tuntas di pendidikan waktu Pendidikan dokter. ya untuk dasarnya, cuman tinggal nanti penyesuaian tekniknya itu sedikit Teknik apa sama soft skill mungkin ya. Cara kita ngomong, cara kita Betul. mempengaruhi ya. Betul, tinggal nanti kita Promosi. motoriknya ini yang butuh tempat untuk Jam terbang. jam terbangnya seperti itu. Ya, Dokter Irfan, ini saya nanti paruh waktunya ini dengan Dokter Ilian. Siap. Jadi mudah-mudahan nanti acara sukses, banyak pertanyaan dari audiens. Siap. Nanti kita tunggu apa trik rahasianya. Siap. Kalau yang belum datang hari ini, mudah-mudahan tahun depan ya kita janji mau kerjasama lagi. Tidak tahu dengan Dokter Irfan atau ada banyak ya yang bisa ngisi dari Perdoski ya. Banyak, dari ASDOKI banyak dong. ASDOKI ya. Banyak sekali. Teman-teman di ASDOKI itu banyak yang lebih senior dari saya sendiri. Saya sendiri masih termasuk yang junior. Ya. Kalau bisa kesejahteraan anggota ID sebagai bagian dari tujuan mulia kita untuk dokter Indonesia lebih, kan dokter itu katanya marwahnya itu dari sisi ilmiahnya, dari sisi keguyupannya ini sama sisi sosialnya. Nah ini sisi sosial sama guyupnya ini kan semua bisa terangkum nanti kalau kita rutin mengadakan baksos bareng, terus kemudian belajar bareng, kegiatan kayak gini. Bukan cuman masalah uang aja, walaupun uang itu juga penting ya. Karena tanpa uang kita tidak bisa beli waktu dan ilmu ya, tidak bisa untuk seminar di sini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti. Terima kasih Dr. Irfan hadirnya di sini, meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kerasan. Ya tapi cuma sebentar ya, belum dijamu. Besok lagi agak lama lah sih. Lumayan. Kemudian mohon maaf kalau ada kekurangan nanti selama pelaksanaan acara. Saya mewakili bidang ilmu Widi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Terima kasih.